Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Dasulfa Raditya. Kali ini saya mau share gimana caranya bikin olahan ayam. Jadi biar nggak itu-itu aja, kita bikin aja ayamnya menjadi kebuli ayam. Buat yang udah penasaran gimana cara buatnya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Oke, yang pertama kita akan halusin bahan-bahan. Yang pertama ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Untuk bawang putih yang saya gunakan ini adalah bawang putih cutting yang ukurannya itu memang lumayan besar-besar. Kemudian di sini ada setengah buah bawang bombay. Tambahkan dengan 1 sendok teh jintan, 1 sendok teh ketumbar. Kalau ingin lebih berasa lagi, ketumbar dan jintannya bisa menggunakan 2 sendok teh. Tambahkan 1 ruas ibu jari jahe, jadi sebesar ibu jari seperti ini. Kemudian tambahin 2 buah tomat ukuran sedang, kurang lebih kalau digenggam kayak gini. Semua bahan yang saya sebutkan tadi, mulai dari bawang merah sampai tomat, ini akan kita halusin sampai benar-benar halus. Di sini nggak perlu menambahkan dengan minyak. Tomat ini juga bisa membantu supaya nanti bumbunya lebih halus lagi. Kalau udah halus seperti ini udah siap untuk kita gunakan. Bumbu halusnya akan kita tumis dengan 1 sendok makan margarin atau bisa menggunakan minyak. Supaya lebih enak, lebih harum, saya menggunakan margarin. Setelah meleleh dan panas, masukkan bumbu halusnya. Kemudian ini akan kita tumis sampai dia benar-benar harum. Tambahkan dengan 2 batang serai yang pastinya udah digeprek supaya aromanya makin keluar. Tumis-tumis sampai dia mulai harum dan bumbunya benar-benar matang. Tambahin dengan 1 sendok teh merica bubuk. Tambahin juga dengan setengah sendok teh kunyit bubuk. Dan tambahkan dengan 2-3 sendok makan minyak kalau misalkan bumbunya terlalu kering. Nah, ini warnanya udah mulai berubah nih, udah mulai matang. Jadi warnanya nggak mentah lagi, warnanya udah matang. Masukkan 10 butir kapulaga, 5 butir cengkeh, dan 2 batang kayu manis. Kemudian kita tumis-tumis lagi sebentar. Ini udah siap untuk kita tambahkan dengan air. Untuk airnya bisa sesuai selera, tapi di sini saya menggunakan sekitar 1800 ml air. Kemudian bumbunya ini akan kita aduk rata ya, supaya semuanya tercampur rata karena kita tambahkan dengan air. Setelah tercampur rata, di sini kita tambahkan aja gula pasir, garam, dan kaldu ayam bubuk sesuai selera. Pokoknya kalau misalkan di kos-kosan pun ini teman-teman juga bisa bikin, karena ini caranya mudah banget. Nah, kalau udah mulai mendidih nih sedikit-sedikit, lalu masukkan 800 gram ayam yang udah kita potong. Nah, di sini saya bagi 4 aja karena memang ayamnya nggak terlalu besar. Kemudian ini kita akan biarin hingga asat, sekitar setengah asat lah ya. Jadi pastiin bumbunya itu bener-bener berasa karena ini nggak sampai yang habis banget airnya. Jadi ini belum setengah asat tapi udah mulai sedikit turun. Baru masukkan tuh santannya. Aduk-aduk terus supaya nanti santannya nggak pecah. Nah, ini dia udah mulai setengah ya, udah mulai matang, apalagi bagian pahanya pasti matang terlebih dulu. Jadi pahanya akan kita angkat aja dulu. Kemudian bagian dadanya biarin dulu aja sampai benar-benar matang. Kalau udah benar-benar ngeresep, langsung aja bisa kita angkat, kemudian kita sisihin. Airnya ini jangan sampai habis ya, karena ini nanti akan kita gunakan untuk bikin kebulinya. Ini kita sisihin dulu aja, kemudian kita olah bahan-bahan yang lainnya. Ini emping melinjo kita goreng aja seperti ini. Ini enak banget pokoknya. Kalau kebuli itu ditambah dengan emping itu bakalan makin mantap. Kalau empingnya udah matang, kemudian kita angkat, kita sisihkan. Selanjutnya kita ke bagian ayamnya. Ayamnya ini akan kita goreng. Kalau di rumah ayam itu suka yang agak lebih kering gitu. Jadi dia nggak yang terlalu basah tapi dia agak sedikit lebih kering.
Oke, kalau udah selesai menggorengnya, kemudian ini akan kita angkat. Kita sisihkan terlebih dulu untuk ayamnya. Nah, untuk nasinya saya ganti menggunakan Quaker Roll Oat. Ini terbuat dari oat utuh serbaguna, tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama. Karena memang badan saya ini ukurannya agak berlebih ya, jadi saya menggunakan Quaker Roll Oats ini untuk pengganti nasi. Selain sebagai pengganti nasi, ini juga bisa sebagai pengganti tepung seperti bikin mie, kue kering, atau pelapis untuk gorengan. Quaker Oats ini sebagai sumber nutrisi tinggi serat dan mengandung beta-glukan yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kalaupun dikonsumsi setiap hari, dan juga dengan menetapkan pola hidup sehat. Saya makin jatuh cinta banget sama Quaker Roll Oats ini karena butirannya tuh lebih besar, jadi tuh kayak nasi. Teman-teman yang nggak suka oat, cobain untuk pakai Quaker Roll Oats yang ini tuh beneran nggak jauh beda sama nasi karena memang butirannya yang besar tadi. Selain resep yang saya share ini, teman-teman juga bisa lihat di Instagram @quakerindonesia atau di websitenya www.quaker.co.id. Gunakan aja roll oat secukupnya. Kemudian di sini kita akan masukkan air dari kebuli ayam tadi. Supaya bumbu halusnya ini nggak ikutan ya, jadi ngerasanya rasanya aneh, kita akan saring aja, jadi bumbu halusnya itu nggak ikut, cuman bagian airnya aja. Kemudian ini akan kita masak menggunakan api sedang ke kecil sampai benar-benar matang kayak gini. Kalau misalkan ingin dibuat bubur, bisa ditambah lagi airnya. Tapi saya ingin bentuknya masih seperti nasi kayak gini. Wah, ini pokoknya mantep banget. Ini nggak akan jauh beda sama rasa nasi. Buat teman-teman yang tadinya nggak suka oat, harus banget cobain roll oats ini. Setelah matang, kemudian akan kita pindahkan ke wadah. Kemudian kita bisa tambahkan dengan ayam yang udah kita goreng tadi. Lalu di sini bisa kita tambahkan dengan kerupuk. Meskipun tidak menggunakan emping juga nggak apa-apa, tapi lebih nikmat lagi kalau kita menggunakan emping. Nah, ini dia hasilnya, kebuli ayam oats. Ini enak banget. Lengkapi juga dengan sambal. Sambalnya juga udah pernah saya bikin. Untuk link pembuatan sambalnya akan saya taruh di description box. Ini enak banget, langsung aja kita cicipin. Nah, ini dia kebuli ayamnya udah jadi. Sekarang kita cicipin dulu. Ini dia ayamnya. Kita akan belah dulu ayamnya. Tuh, Masya Allah, masih juicy, masih enak. Mantep banget. Ini harumnya juga maknyus. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita akan belah dulu untuk dadanya. Wow, masih juicy ya. Enak banget ini. Sekarang kita akan makan barengan sama si nasinya. Nah, misalkan bumbunya ini mau pakai nasi juga boleh, tapi di sini saya pakai Quaker karena emang lagi mengurangi karbo ya. Ini enak banget tetap. Jadi meskipun pakai Quaker oats seperti ini, roll oat seperti ini, bisa membuat kebuli ayam tetap enak. Oh, biar mantep, saya akan tambahin dengan sambal bajak yang udah pernah saya share. Nanti saya tulis di description box untuk sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kerupuk. Enak banget. Kita makan lagi pakai sambal. Sambal bacake kira mantep beres. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain kebuli ayam roll oats ini. Enak banget. Share video ini ke sosial media teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.